Kisruh jelang pesta demokrasi makin terlihat usai bakal calon presiden Anies Baswedan melontarkan pernyataan mengejutkan. Anies secara belak-belakan menyebut sejumlah pengusaha besar takut memberikan bantuan sumbangan kampanye. Sejak diumumkan sebagai baca pres pada 3 Oktober 2022 lalu, Anies menyebut hanya pengusaha kelas menengah yang berani memberikan sumbangan dana kampanye. Yang membantu ukuran yang menengah, yang besar-besar enggak ada yang berani mendekat, ujarnya dalam acara bertajuk Mata Najwa, 3 baca pres bicara gagasan di Universitas Gadjah Mada atau UGM pada Selasa 19 September 2023. Disinggung oleh Najwa Shihab soal alasan para konglomerat enggan mendekat padanya, Anies berujar para pengusaha langsung mengalami beragam pemeriksaan, termasuk pemeriksaan pajak untuk seluruh perusahaannya. Mereka takut karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi. Bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain, ujar Anies. Tak tanggung-tanggung contoh kasus terjadi pada pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menyadari adanya masalah internal yang dihadapi oleh pasangan capres dan cawapresnya, Ketua DPP PKB Lulu Nur Hamidah menyebut hal ini adalah bentuk penjagalan terhadap Muhaimin Iskandar atau Caimin menjadi pendamping Anies. Mengingat Caimin juga pernah diperiksa oleh KPK sebagai saksi atas kasus korupsi di Kemnakertrans tahun 2012 silam. Dari beberapa pernyataan Gus Imin ya pasti ada upaya penjagalan. Banyak pihak yang berusaha mencoba menggagalkan Caimin ini running sebagai cawapres. Tidak mulus-mulus sekali proses pencalonannya, tapi resiko itu akan harus diambil, katanya kepada Forum Keadilan Rabu 20 September 2023. Lulu juga berpendapat jika ada pihak yang merasa ruang gerak dibatasi. Hal ini menandakan langkah mundur bagi demokrasi. Senada dengan Lulu, Wasekjen PKS Ahmad Fathul Bari mengungkapkan apa yang disampaikan oleh Anies merupakan bentuk pembatasan ruang gerak bagi capres. Bahkan secara belak-belakan, ia mengungkapkan bahwa ini adalah bentuk penodaan demokrasi. Menurut saya apa yang disampaikan Mas Anies bisa kami dalami karena bukan lagi sekedar membatasi ruang gerak melalui kebebasan berpendapat, tapi mungkin membatasi ruang gerak beliau sebagai capres yang akan melaju nanti dalam pemilihan presiden, ujarnya. Menyoal adanya fenomena ini jelang pesta demokrasi, pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin secara tegas menilai hukum di Indonesia masih tebang pilih terhadap lawan politik. Ia menambahkan hukum masih bisa dikendalikan dan dimainkan bagi kepentingan pihak tertentu dan menjadi alat bagi penguasa. Hal ini dianggap bisa merusak demokrasi. Demokrasi itu persyaratannya penegakan hukum yang berkeadilan. Jika sudah tajam ke lawan, tumpul ke kawan, maka tinggal tunggu saja kehancuran republik ini, ungkap Ujang kepada Forum Keadilan pada Rabu 20 September 2023. Digunakan oleh pihak tertentu, Ujang menilai pemeriksaan tersebut bisa menjadi bagian dari strategi politik kelompok tertentu yang merupakan lawan politik Anies Caimin demi menurunkan elektabilitas dan citranya. Ini salah satu permainan politik saja, permainan hukum yang menyasar pada Anies. Dalam dukung-mendukung pasti ada konsekuensinya. Untuk itu dalam politik harus baik personal sebagai capres dan cawapres, juga perusahaan pendukungnya harus bersih, tutup Ujang.